Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jidani Maulana Hilmi dengan NIM 2021-53172. Di sini saya sebagai moderator ingin memandu acara yang presentasi pada hari ini. Di sini akan menjelaskan sistem informasi rekrutmen karyawan baru dengan kelompok 13 yaitu 61 Fernando Chandra Yulianto dengan NIM 2021-53090. Yang kedua Zidane Maulana Hilmi 2021-53172. Dan yang ketiga David Hertanto dengan NIM 2021-53166. Untuk yang pertama yaitu daftar materi. Daftar materi yaitu yang pertama analisis sistem yang akan dijelaskan David Hertanto. Yang selanjutnya yaitu alur sistem FOD yang akan dijelaskan oleh Fernando Chandra Yulianto. Dan yang ketiga, alur perancangan yang akan dijelaskan Fernando Chandra Yulianto. Dan yang keempat, yaitu konteks diagram yang akan saya jelaskan sendiri. Dan DFD yang saya akan jelaskan sendiri. Untuk yang terakhir, yaitu HIPO yang akan dijelaskan oleh David Hertanto. Untuk selanjutnya, yaitu penjelasan tentang analisis sistem yang akan dijelaskan oleh David Hertanto. Untuk Mas David, monggo, waktunya dan tepat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan-permasalahannya, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Berikut merupakan hasil sistem perekrutan karyawan pada PT Ria Indah Mandiri. Dari hasil ini dapat diketahui permasalahan-permasalahannya yang ada pada sistem yang berjalan, sehingga dapat ditemukan solusi untuk menangani permasalahan perekrutan karyawan. Dan selanjutnya dijelaskan oleh Mas Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini saya akan menjelaskan alur sistem dan FOD. Alur sistem pada materi kali ini yang pertama yaitu admin akan login ke sistem, yang kedua admin mengupload informasi lowongan pekerjaan, yang ketiga pelamar melakukan registrasi dan login di aplikasi website tersebut, yang keempat pelamar melihat informasi lowongan pekerjaan di website, yang kelima pelamar menginputkan data yang dibutuhkan meliputi kode pelamar, nama lengkap, nomor telepon, foto 4x6, ijazah, dan kurikulum vitae. Yang keenam, admin melihat berkas pelamar yang telah masuk ke sistem. Yang ketujuh, admin menyeleksi data pelamar berdasarkan spesifikasi yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedelapan, jika diterima, pelamar akan mendapatkan informasi dari admin. Admin akan melakukan tes lanjutan pada pelamar. Jika diterima, pelamar akan mendapatkan informasi dari admin. Yang ke-11, admin atau HRD akan melakukan tes interview pada pelamar. Yang ke-12, jika diterima, admin akan menghubungi pelamar untuk melakukan tanda tangan kontrak kerja. Yang terakhir, admin akan membuat laporan perekrutan karyawan baru ke manajer. Untuk selanjutnya yaitu akan ditampilkan diagram FOD. Mohon ditampilkan Mas Jidan. Nah, pada diagram tersebut, pada diagram FOD sistem perekrutan karyawan pegawai baru, yang pertama admin akan mulai login ke aplikasi website tersebut. Apabila login berhasil, akan mengikuti langkah selanjutnya yaitu mengupload informasi lowongan. Jika gagal, admin akan login kembali. Setelah mengupload informasi lowongan kerja, informasi lowongan pekerjaan tersebut akan terupdate di aplikasi sistem website tersebut. Yang selanjutnya yaitu pelamar akan melakukan registrasi. Setelah pelamar melakukan registrasi, langkah selanjutnya yaitu login. Apabila login berhasil, pelamar akan melihat informasi lowongan pekerjaan yang telah diupdate oleh admin. Apabila gagal,
pelamar akan melakukan login ulang setelah melihat informasi lowongan pekerjaan yang telah diupdate oleh karyawan. Pelamar akan menginputkan data atau berkas lamaran yang meliputi kode pelamar, nama lengkap, nomor telepon, foto 4x6, ijazah, dan kurikulum vitae. Setelah menginputkan berkas pelamar, nanti berkas tersebut akan dilihat oleh admin, dan setelah dilihat, admin akan menyeleksi berkas atau data lamaran tersebut. Apabila lolos, admin akan menginformasikan ke pelamar. Apabila gagal, maka proses tersebut akan gagal. Hasil seleksi akan dikirimkan ke pelamar, dan pelamar akan melihat hasil seleksi tersebut. Setelah penyeleksian hasil lamaran tersebut, akan dilakukan tes lanjutan. Apabila tes tersebut lolos, admin akan menghubungi pelamar. Apabila gagal, maka proses selanjutnya yaitu gagal, akan berhenti di situ. Setelah tersebut, hasil tes akan dilihat oleh pelamar. Setelah melihat hasil tes tersebut, admin akan melakukan interview kepada pelamar. Apabila lolos, maka pelamar akan menandatangani tanda tangan kontrak. Apabila gagal, proses tersebut akan gagal. Setelah menandatangani tanda tangan kontrak, admin akan membuat laporan data perekrutan karyawan baru, dan data tersebut akan diterima oleh manajer. Dan berikut merupakan diagram FOD dari perekrutan karyawan baru. Setelah itu, mohon bisa ditampilkan materi selanjutnya, Mas Zidan. Materi selanjutnya yaitu alur perancangan. Di sini terdapat use case diagram. Use case diagram di sini meliputi pelamar dan admin. Pelamar akan melihat lowongan kerja. Setelah melihat, pelamar juga akan melihat cara melamar kerja, melihat informasi. Setelah itu, pelamar akan menginputkan data pelamar. Setelah menginputkan, admin akan melihat data pelamar, menginput lowongan kerja, dan menginput informasi. Selanjutnya, Mas Zidan. Nah, di sini merupakan use case diagram pelamar. Pelamar melakukan registrasi, login. Apabila sudah login, terdapat menu pelamar terdiri dari di situ pelamar akan melihat lowongan kerja, melihat cara melamar kerja, melihat informasi, menginputkan data terdiri dari input kode pelamar, input nama lengkap, nomor telepon, upload foto, upload ijazah, dan upload kurikulum vitae. Setelah itu terdapat menu logout. Nah, di sini merupakan use case yang akan ditampil di diagram admin. Admin di sini akan login. Dan di dalam login tersebut, di dalam aplikasi tersebut terdapat menu, diantaranya admin dapat melihat data pelamar, mengupload lowongan pekerjaan, mengupload informasi, dan melakukan logout. Nah, di sini merupakan tampilan dari perancangan sistem yang telah dibuat. Nah, pertama registrasi. Halaman registrasi terdiri dari username, password, nama lengkap, milih jenis kelamin, dan alamat. Kedua yaitu akan tampil tampilan login, halaman login terdiri dari username dan password yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya yaitu tampilan menu utama pelamar. Terdapat di situ merupakan tampilan menu utama pelamar. Setelah itu di samping kanan merupakan menu input data pelamar yang terdiri dari data pelamar, kode pelamar, nama lengkap, nomor telepon, foto, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam perekrutan karyawan. Selanjutnya, nah di sini merupakan menu data pelamar.
Data pelamar yaitu terdiri dari kode pelamar, nama lengkap, nomor telepon, foto, ijazah, dan kurikulum vitae yang nantinya data tersebut akan dikirimkan dan data tersebut akan diterima oleh admin dan akan diproses selanjutnya sampai proses selesai. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh Saudara Zidan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, untuk materi selanjutnya yaitu konteks diagram. Di sini materi keseluruhan dari sistem, pelamar sama admin dan juga manajer ditampilkan jadi dipersimpel yaitu dengan seperti ini. Untuk yang pertama yaitu yang tadi sudah dijelaskan Mas Chandra, melakukan registrasi dan login. Yang kedua, melihat informasi lowongan pekerjaan. Yang ketiga, pelamar menginputkan data yang dibutuhkan ke sistemnya. Nah, terus untuk admin yaitu login dan mengupload informasi lowongan kerja. Kemudian pelamar yaitu diberitahu sistem untuk pemberitahuan diterima atau tidak. Kemudian untuk sistem ke admin yaitu admin melihat berkas pelamar yang masuk. Ketika sudah melamar, maka data tersebut akan dilihat oleh admin. Kemudian admin menyeleksi data pelamar berdasarkan spesifikasi yang sudah ditentukan. Untuk yang terakhir yaitu laporan untuk ke manajer. Untuk hasil akhir laporan ke manajer. Selanjutnya yaitu data flow diagram. Untuk data flow diagram ini diperlihatkan secara spesifik apa saja yang sistem dilakukan seperti berikut ini, yaitu dengan registrasi itu sebagai pelamar ini, ada tulisan pelamar, kemudian login, kemudian masuk ke sistem tampilan websitenya. Nah, ini seperti ini informasi lowongan kerja, mendapat sistem pelamar mendapat informasi lowongan kerja, kemudian untuk admin sendiri ini mengupload informasi pada pelamar. Untuk datanya juga admin juga harus login dulu. Untuk kemudian ini yaitu pelamar mengupload berkas pelamar yaitu input data untuk kemudian diseleksi dari admin. Ini proses seleksi. Kemudian jika sudah diseleksi maka ditampilkan lolos atau tidak. Jika lolos maka pelamar akan dikasih pemberitahuan dari sistem untuk melakukan tes lanjutan. Kemudian jika lolos akan interview HRD secara langsung. Setelah itu jika lolos semua yaitu tinggal tanda tangan kontrak untuk kelanjutan bekerja. Laporan tersebut akan dilaporkan ke manajer. Untuk selanjutnya yaitu yang terakhir HIPO. Monggo Mas David untuk waktu dan tempat jelas saya sampaikan. Dan selanjutnya untuk HIPO, sistem rekrutmen pegawai baru, registrasi, login, sistem website, input data, seleksi, tanda tangan kontrak, membuat laporan. Dan untuk seleksi akan melakukan tes lanjutan dan interview HRD. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Jidet. Sekian presentasi pada malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.